أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan azza atau suka duka cita kita kepada Al-Imam Al-Hujjah Sahibul Asri wal Zaman sebagai cucu Al-Husain alaihissalam atas kesyahidan dan penderitaan yang menimpa kakek beliau Al-Imam Husain alaihissalam. Mudah-mudahan beliau pada malam ini menyaksikan kita berkumpul dalam rangka berduka cita, menyatakan azza atas wafatnya atau syahidnya Al-Imam Husain alaihissalam, karena beliaulah orang yang paling sedih di malam-malam semacam ini. Beliau yang menyatakan la abkiyanna badal dumu'i dama wa la tubanna 'alaika ya abadillah masa sabahan wa masaan wa la abkiyanna 'alaika badal dumu'i dama. Wahai Abdillah, ini ucapan dari Imam Al-Mahdi alaihissalam. Wahai Abu Abdillah Husain, sungguh aku akan meratapimu di pagi hari dan di sore hari. Sungguh aku akan menangisimu dengan darah sebagai ganti dari air mata. Ini ucapan yang sangat mengekspresikan kedalaman sedihnya Al-Imam Al-Hujjah Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif. Mungkin sebagian kalangan menyatakan, bukankah peristiwa Asyura sudah terjadi ratusan tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu? Sudah lama. Mengapa harus terus diperingati dan dikenang oleh kita semua? Apa manfaatnya meratapi dan menangisi Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam? Ada sebagian kalangan mempertanyakan semacam itu. Di saat para pencinta Ahlul Bait memperingati dan mengenang peristiwa Asyura, maka di situ akan jatuh air mata, akan menangis orang-orang yang menghadirinya, dan menangis atau jatuhnya air mata adalah sebuah kebaikan. Orang mukmin
salah satu tanda orang mukmin adalah orang yang sering menangis. Bahkan juga Allah berfirman, "Falyabku katsiran wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran." Hendaknya mereka sedikit tertawa dan banyak menangis. Orang mukmin salah satu tandanya adalah orang yang sering menangis. Menangisi dosanya, menangisi penderitaan umat manusia yang sengsara, yang dizalimi. Tanda orang munafik adalah banyak tertawa. Karena itulah menangis adalah tanda orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sering menangis. Di malam hari ketika beliau sholat tahajud, sholat malam, dia menangis. Ketika mendengar atau menyaksikan umatnya menderita, beliau pun menangis. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pun demikian. Dan seluruh para imam alaihimussalatu wassalam dan juga Sayyidah Zahra alaihassalam adalah orang-orang yang banyak menangis ketimbang tertawa. Tentu mereka menangis bukan karena urusan dunia, tapi urusan akhirat. Jadi menangis adalah sesuatu yang baik. Ya. Mengapa ketika orang-orang atau para pencinta Ahlul Bait memperingati Asyura dan menangis, bahkan mungkin sebagian menangis dengan suara yang keras, mengapa hari Jumat? Mengapa orang ketika mengadakan pesta-pesta bersukaria, bahkan dalam peringatan hari senang, meskipun tidak dosa, tapi mereka tidak dikritik? Kalau misalnya sebagian kalangan mempermasalahkan peringatan Asyura akan mengungkit orang-orang yang telah meninggal semacam Muawiyah, Yazid, Umar bin Sa'ad, bukankah orang mereka sudah meninggal? Mengapa harus diungkit-ungkit lagi keburukan mereka? Kita bahkan jawab, dalam Quran pun diungkit-ungkit tentang kisah Fir'aun, kaum Tsamud, kaum Ad dan musuh-musuh para nabi lainnya. Itu pun dibaca oleh kita, diulang-ulang dalam Al-Quran, membicarakan keburukan orang-orang zalim semacam Muawiyah, Yazid, Shimir bin Diljawshan. Sama halnya kita membaca Al-Quran tentang Fir'aun, tentang musuh-musuh para nabi, kaum Tsamud dan lain sebagainya. Jadi apa alasan sebagian kalangan keberatan kalau kita para pencinta Ahlul Bait memperingati Asyura? Kalau di sana ada praktek-praktek yang sadis dengan berdarah-darah, itu adalah kesalahan mereka. Mereka yang ekstrim dalam mengekspresikan kesedihan dengan berdarah-darah. Tentu ini sikap atau ekspresi ekstrim, itu pun juga disalahkan oleh para imam dan para ulama kita sampai melukai badan. Ini jelas tindakan yang tidak dibenarkan oleh para imam dan para marhaji kita. Kalau melihat mereka, ya itu bukan sebuah alasan untuk mengkritisi atau mempermasalahkan peringatan Asyura. Yang salah mereka, para oknum pelakunya, bukan harus menghentikan peringatan 10 Muharram. Dan dalam majelis-majelis Azza Abi Abdillah 10 malam,
Selain kita bicara masalah sejarah, juga kita akan bicara tentang akhlak-akhlak yang mulia, nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kemanusiaan. Secara khusus bahwa Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Asyura itu mewarisi, merupakan merepresentasi sifat-sifat kemuliaan yang ada pada para nabi, khususnya para nabi ulil azmi. Dalam sebuah ziarah warith disebutkan, assalamu alayka ya waritha adama safwatillah, assalamu alayka ya waritha nuhin nabiyillah, assalamu alayka ya waritha ibrahima khalilillah, assalamu alayka ya waritha isa ruhillah, assalamu alayka ya waritha muhammadin habibillah, assalamu alayka ya waritha amiril mu'minin waliyillah. Dalam doa ini, dalam ziarah ini disebutkan salam padamu. Ini doa ziarah kepada Imam Husain. Salam untukmu wahai pewaris Nabi Adam pilihan Allah. Salam atasmu wahai pewaris Nuh Nabiillah, Nabi Allah. Salam atasmu wahai pewaris Musa Kalimillah. Salam atasmu wahai pewaris Isa Ruhullah. Salam atas wahai pewaris Muhammad Habibullah. Salam atas wahai pewaris Ali Waliullah. Kata-kata warith Al-Husain adalah pewaris Nabi Adam, pewaris Nabi Nuh, pewaris Nabi Ibrahim, pewaris Nabi Musa, pewaris Nabi Isa, pewaris Nabi Muhammad, dan terakhir pewaris ayahanda beliau Ali bin Abi Thalib. Mengapa beliau sebagai pewaris 5 Nabi ulul azmi plus Nabi Adam dan Imam Ali alaihissalam? Karena dalam peristiwa Asyura, Al-Husain mewakili 5 Nabi ulul azmi. Sifat-sifat, karakter-karakter yang ada pada peristiwa Asyura itu nampak dengan jelas pada pribadi Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dalam Asyura sebuah etalase, sebuah katalog tentang akhlak-akhlak yang mulia. Banyak para ulama akhlak menjelaskan beberapa karakter akhlak atau sifat yang mulia, seperti kesabaran. Ini adalah karakter yang mulia. Sabar adalah sifat Nabi, para Nabi, khususnya Nabi Ibrahim misalnya. Keberanian ada pada Asyura. Kesetiaan, ketenangan hati, ridha dengan keputusan Allah Ta'ala, itu ada semua pada peristiwa Asyura. Jadi ketika kita memperingati Asyura, kita sedang melihat sebuah etalase, sebuah katalog tentang sifat-sifat yang mulia. Itu nampak dengan jelas pada pribadi Al-Husain, bahkan pada putra-putranya serta para pengikutnya. Kita melihat itu semua. Kita sedang belajar, melihat, mengamati sifat-sifat yang mulia, karakter-karakter yang mulia.
yang mungkin tidak ada pada diri kita, yang tidak kita miliki. Kesabaran, orang sering mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya. Untuk yang Husain, batas tidak ada batasnya. Sabar tanpa batas. Orang seringkali mengatakan bahwa sabar kita terbatas. Kita mungkin dizalimi, dihina, dicaci maki, cukup sudah. Sabar saya terbatas. Ya, untuk kita kesabaran terbatas. Tapi untuk para maksumin, mereka punya sabar tak terbatas. Mereka punya keberanian tanpa batas. Mereka setia tanpa batas. Orang seringkali menjadikan slogan sabar itu ada batasnya sebagai dalih, alasan untuk apa? Membalas. Untuk melakukan balas dendam kepada orang yang menyakiti kita. Ini sebuah dalil, sebuah alasan. Tapi untuk manusia semacam Abu Abdillah, tidak ada kata balas dendam. Tidak ada kata sabar itu terbatas. Itu nampak jelas pada peristiwa Asyura. Bagaimana beliau tidak bersabar? Maaf, bagaimana sabar beliau terbatas? Ketika musuh-musuh sedemikian rupa jahatnya, Al-Husain masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Tidak ada rasa dendam, sabarnya hilang, tidak ada. Jadi kesabaran tanpa batas. Jiwa kesatria tanpa batas. Bagaimana tidak terbatas keberanian beliau ketika sudah dikeroyok, tak berdaya, terkapar di tanah, dipukul oleh banyak kawan, badan beliau berdarah-darah, Mas tetap tidak menyerah. Ini menunjukkan apa? Keberanian tanpa batas, pantang menyerah. Kesetiaan atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak frustasi, tidak gentar ketika beliau menyaksikan para sahabatnya dibantai, ketika putra-putranya dibantai, ketika putra yang paling kecil Abdullah Ar-Radhi atau Ali Asghar syahid di pangkuan beliau. Beliau lantas frustasi, marah? Tidak. Dia mengangkat bayi yang sudah tak bernyawa lagi, dan yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Bagaimana hati seorang ayah menyaksikan bayi yang masih merah terkapar berlumuran darah? Dia bersabar, Allahumma ridwan bi qada'ik. Ya Allah, aku ridha dengan keputusan. Ini penerimaan keputusan Allah, ridha. Apa itu puas? Di atas senang, itu ridha namanya. Berarti apakah ada batas kesabarannya? Tanpa batas. Semua sifat-sifat akhlak-akhlak yang mulia pada para maksumin, dan dalam kesempatan ini adalah pada diri Al-Husain, semua akhlak, sifat-sifat yang baik tanpa batas. Untuk kita, ya
pasti terbatas. Slogan sabar ada batasnya buat kita, ya. Tetapi bukan berarti aku sebagai alasan berbuat kejahatan. Akui saja saya punya kesabaran terbatas dan saya sekarang mau balas marah. Akui saja, berarti kelemahan kita, akui saja. Jangan sampai slogan sabar ada batasnya untuk mencari pembenaran. Saya ini benar melakukan ini karena sabar saya terbatas. Akui saja saya tidak sempurna. Saya masih bisa melakukan kejahatan. Karena apa? Karena kesabaran saya terbatas. Bukan berarti bahasa itu sebuah kebaikan. Karena sabar terbatas, bukan. Ya, saya tidak bisa, bukan orang sempurna, masih melakukan balas dendam kejahatan karena kesabaran saya terbatas. Ini kan pengakuan fair. Kenapa? Ternyata ada manusia seperti kita, makan dan minum, sakit dan sehat, dan mati pula. Ternyata mereka punya kesabaran tak terbatas, punya keberanian tak terbatas. Contoh lain adalah Abul Fadl Abbas alaihissalam, adinda dari Al-Husain alaihissalam yang beda ibu. Ada seorang kesatria berani tanpa batas. Meskipun dia bukan orang maksum, tapi dia belajar dari orang-orang maksum, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, dari kedua kakaknya Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau Abul Fadl Abbas memiliki keberanian tanpa batas. Kita semua tahu bagaimana sepak terjang beliau ketika berusaha mengambil air untuk putri-putri Al-Husain, putri-putri Karbala yang masih kecil. Dia membelah lautan manusia dengan gagah berani sampai ke air atau tepi sungai Furat atau Efrat, mengambil air lalu kembali dan dihadang oleh musuh dengan gagah berani tanpa gentar sama sekali. Keberanian Abul Fadl Abbas itu sangat jelas sekali dalam peristiwa Asyura. Dan keberanian beliau tanpa batas. Dalam satu cerita bahwasanya Al-Imam Ali alaihissalam punya seorang panglima namanya Malik Al-Ashtar. Sehingga kata para sejarawan, Malik Ashtar bagi Imam Ali seperti Imam Ali bagi Rasulullah. Saking pemberaninya Malik Ashtar, dan memang seorang panglima yang gagah berani, yang tidak pernah takut kepada lawan. Malik Ashtar, seorang pemberani, pernah mengatakan, ketika aku menatap wajah Abul Fadl Abbas, mengatakan sesuatu, saya lupa apa yang dia katakan. Abul Fadl Abbas menatap wajahku dengan mata yang membuat saya ciut. Malik Ashtar yang gagah berani tidak berani tatap muka dengan mata Abul Fadl Abbas yang masih kecil, menunjukkan anak kecil yang pemberani. Langsung mencium melihat mata Abul Abbas. Malik Ashtar, seorang yang gagah berani, langsung mencium ketika menatap wajah atau melihat atau menatap mata Abul Fadl Abbas. Ini anak kecil sungguh berani, menakutkan, lihat tatapan matanya. Dari mana Abul Abbas yang bukan maksum mendapatkan jiwa yang berani? Dari ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dia bukan maksum, tapi keberaniannya tanpa batas.
apalagi Imam Husain alaihissalam. Demikian pula Ali Akbar Qasim yang masih belia, masih kecil, ketika siap menghadapi musuh-musuh yang konon pedangnya pun masih nempel di tanah, karena pedangnya panjang, ketika dibawa masih kena tanah, diseret pedang. Ditanya oleh pamannya Al-Husain Al-Qasim, putra Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam, ya Qasim, apa yang kau lihat tentang kematian? Apa pandanganmu tentang kematian? Kata dia, ya wahai pamanku, aku melihat kematian membela Islam lebih manis dari madu. Anak kecil umur 8 tahun, 9 tahun punya perasaan bahwa saya mati lebih manis dari madu. Ini menunjukkan seorang yang gagah berani, kesabaran tanpa batas, keberanian tanpa batas, pasrah kepada Allah tanpa batas, memberi, berkorban tanpa batas. Al-Husain alaihissalam berkorban demi kebenaran. Tidak hanya nyawa beliau saja, tapi juga putra-putranya, bahkan bungsunya. Bukan berarti beliau ingin membunuh mereka, tidak sama sekali. Kita semua tahu bahwasanya peristiwa Asyura bukan sebuah pertempuran, tapi pembantaian. Al-Husain dengan keluarganya dan para pengikutnya bermaksud bergerak ke Kufah, menjumpai orang-orang yang siap membelanya. Di tengah jalan dihadang. Jadi pertempuran belum dimulai. Di tengah jalan sebelum Kufah, menjumpai para pengikutnya yang terakhir mereka berkhianat, itu dihadang oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Jadi ini bukan peperangan, tapi pembantaian. Masa perang orang perempuan? Gak mungkin kan? Jadi beliau berangkat sekeluarga ke Kufah, karena di Kufah ada pasukan yang siap membela. Dari Kufah berangkat ke Syam, begitu mungkin rencana beliau. Tapi di tengah jalan sebelum sampai Kufah, di Karbala dihadang. Sudah hadang. Pilihan apa? Menyerahkan diri kepada Yazid atau mati. Menyerahkan kepada Yazid itu hal yang tidak mungkin, akan merusak agama Allah. Bagaimana orang sekelas Al-Husain apa? Berbaiat kepada Yazid, hancurlah Islam. Pilihan yang lain, ya sudah, dibunuh. Kembali ke Madinah dilarang, ke Kufah dilarang, harus di sini baiat atau mati. Gak ada pilihan kecuali melawan. Terjadilah apa yang terjadi di padang Karbala. Jadi saat kita memperingati Asyura adalah kita secara langsung ingin belajar, ingin melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Kalau tadi dikatakan kita punya kesabaran terbatas, maka kita lihat orang-orang di Asyura punya kesabaran tak terbatas. Kita tambah, kita charge. Kalau kita punya kesetiaan kepada teman, kepada pemimpin, kepada agama kurang, kita belajar kesetiaan tanpa batas dari Ashabul Husain. Kalau kita punya keberanian terbatas, kita belajar dari Abul Fadl Abbas supaya menambah keberanian kita. Jadi pada peristiwa Asyura nampak jelas, ini sebuah, saya katakan,
etalase dari akhlak-akhlak yang mulia, karakter-karakter yang mulia, sifat-sifat yang mulia. Nah, kalau kita belajar, apa salahnya? Mengapa kita disalahkan, dikhawatirkan kalau kita belajar akhlak dari Imam Husain alaihissalam? Ya kan bisa belajar setiap hari. Kenapa harus 10 Muharram? Ya kalau bisa 10 hari lebih afdal. Kullu yawmin Asyura wa kullu ardin karena kalau setiap hari belajar. Lebih afdal kalau bisa kita adakan Asyura setiap hari sepanjang tahun. Kalau keberatan hanya masalah momentum, masalah waktu, kenapa tidak waktu-waktu yang lain? Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan peringatan setiap tahun kalau bisa, lebih afdal. Tapi kalau tidak bisa sepanjang tahun, ya kita adakan selama 10 hari. Khairun min Allah. Lebih baik tidak sama sekali. Kita buat setahun 10 hari. Apa salahnya? Kita mencas jiwa kita yang setiap hari bergulat dengan dunia, sehingga takut dengan kematian, takut dengan kemiskinan, takut dengan masa depan. Nah, ini problem hidupnya. Ada orang yang takut dengan masa depan. Mengapa orang takut dengan masa depan? Bakal terjadi krisis ekonomi, bakal terjadi kegaduhan, ada chaos menjelang pilpres, akan terjadi macam-macam, akan banjir, ada mungkin walhasil berita-berita yang menakutkan. Takut dengan masa depan. Orang mukmin tidak takut dengan masa depan. Kenapa? Jelas tujuan hidupnya. Jelas dia mau kemana. Orang mukmin yakin pergi menuju kematian. Ada kegaduhan, ada chaos, ada banjir, ada gempa bumi, pasti kita mati. Orang mukmin jelas masa depannya, masa depan yang pasti yaitu kematian. Sebabnya apa? Tidak penting, yang penting pasti mati. Mengapa? Dan ketika kematian berarti selesai dari tanggung jawab dunia. Siap untuk menghadapi Sang Pencipta. Dia takut dengan dunia. Karena itulah orang mukmin seperti Allah nyatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah tidak pernah takut dan bersedih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, innal ladzina qalu rabbuna, orang yang mengatakan Allahu rabbuna, lalu istiqamah konsekuen dengan keimanannya, maka turunlah kepada mereka para malaikat dan mengatakan la takhafu, kalian jangan takut, kalian jangan sedih, sampaikan kepada mereka surga. Jadi orang mukmin senantiasa optimis, tidak pernah pesimis. Dan inilah juga salah satu keyakinan kita munculnya Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif, yang intinya bahwa kemenangan pada akhirnya berada di pihak orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ini optimisme. Nah, dari peristiwa Asyura kita belajar jiwa optimisme.
Jangan takut dengan kehidupan. Jangan gentar dengan kehidupan. Jangan takut dengan masa depan. Masa depan kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan terus berputar, ya gitu-gitu saja, nggak ada yang lain. Lahir, mati, sakit, sembuh. Dunia ini berita itu diberitakan dengan sesuatu yang bikin orang takut. Wah, gimana nih? Kekurangan pangan, krisis pangan. Bakal terjadi kelaparan. Orang mukmin gak ada urusannya. Kenapa? Karena yakin wa ma min dabatin fil ardi Allahi rizquha, tidak ada binatang yang bergerak di bumi kecuali Allah tahu rezekinya. Ngapa takut? Dan kelaparan telah terjadi pada zaman dulu. Episode-episode dunia itu hanya pengulangan, gak ada yang baru, ya gitu-gitu saja. Cuman yang beda apa? Pemerannya, pelakunya, tapi peristiwanya itu juga. Beda pelaku, beda pemerannya. Nah sekarang kita sebagai pemeran, kita mau menjadi pahlawan atau menjadi pecundang, tinggal pilih saja. Al-Husain sebagai pahlawan, sebagai pemenang, ya sebagai orang yang jatuh gagal, cemas dengan dunia. Ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Semua ini akan kita miliki optimisme, kesabaran yang mungkin bisa di-upgrading, keberanian di-upgrade, ditambah, dicas lagi melalui peringatan Asyura. Jadi kita ini sedang melihat, sedang mengaca siapa kita, siapa Abu Abdullah, siapa kita, siapa Al-Hur Ar-Riyah, siapa kita, siapa ibunda dari para ashabil Husain, siapa kita, siapa Al-Jun, siapa kita, siapa Abu Fadl Abbas. Kita membandingkan kita dengan mereka. Kita belajar, kita tingkatkan kualitas diri kita untuk kebaikan kita, agar kita hidup tenang, nyaman, tidak gelisah, tidak takut. Mungkin kita pernah mengalami, atau saya pernah mengalami satu masalah yang menggusarkan, menakutkan. Lalu kita lihat sejarah orang soleh, maka dengan mudah akan hilang. Kita bandingkan. Ada ungkapan kullu musibatin, setiap musibah, setiap penderitaan yang kita terima jika dibandingkan dengan penderitaan Al-Husain menjadi kecil, tidak ada artinya. Kita masih beruntung dalam kalkulasi dunia ketimbang Imam Husain, tapi kita tuh rugi dibandingkan dengan akhlak Imam Husain alaihissalam. Kita masih mengeluh kesah, berkeluh kesah segalanya. Tapi lihatlah bagaimana ashabul Husain tidak berkeluh kesah. Jadi di saat kita memperingati Asyura, kita belajar hidup yang benar, belajar kehidupan yang benar, agar kita tidak salah dalam menempuh jalan hidup. Karena salah menempuh jalan hidup ada resikonya, resiko di dunia dan di akhirat. Salah kita punya mindset, cara pandang terhadap dunia, salah menempuh kehidupan, apa resikonya di dunia? Kita gelisah dan sedih.
kecewa dan takut. Dan di akhirat apalagi. Jadi kalau kita mengikuti jalan hidup yang benar yang dipraktekkan oleh Al-Husain beserta putra-putra dan para pengikutnya, hidup tenang. Kita semua tahu di malam Asyura Ashabul Husain alaihi salam di malam hari sudah dikepung, masih bisa bercanda dengan tenang. Padahal musuh di depan semua siap membunuh mereka, masih bisa santai, bisa tidur segala. Al-Husain masih bisa sholat. Bahkan Allah mengatakan, wahai ashab, wahai para pengikut, silakan kalian pulang di malam yang gelap ini, karena musuh-musuh hanya ingin membunuhku, tidak membunuhmu. Silakan pulang. Maksudnya, terima kasih Pak Imam Husain, pulang aja, alhamdulillah selamat. Enggak, tidak. Saya tidak akan meninggalkan engkau wahai Husain. Ada yang mengatakan, aku dibunuh oleh mereka, aku ingin hidup lagi, dibunuh lagi sampai sekian kali. Jadi mereka menyongsong kematian dengan tenang. Itu kenapa? Nah, itu kita mesti belajar ketenangan jiwa menghadapi kematian. Belajar tentang ketenangan jiwa menghadapi problema kehidupan. Tentu saya minta maaf pada semua hadirin hadirat. Saya menyampaikan, bukan berarti saya sudah ya, jangan salah paham. Saya pun sedang belajar. Ketika saya menyampaikan ini, saya sedang mengajari diri saya sendiri, atau saya sedang belajar dari peristiwa Asyura. Tolong jangan salah paham. Saya menyampaikan tentang siapa Al-Husain, siapa anak-anak Husain Al-Husain, siapa Ashabul Husain. Itu yang mesti kita lihat, bukan dia, saya. Jadi kita sama-sama belajar dari Imam Husain alaihi salatu wassalam tentang arti kehidupan. Apakah kita punya pemahaman betul atau salah? Yang kedua, kita ingin jalan di jalan kehidupan yang benar. Jangan sampai salah jalan yang resikonya berat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Waliyadzubillah. Al-akhsay amala alladhin dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum fil akhirati hum orang-orang yang rugi, orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sesat usahanya atau jalannya fil hayatid dunya, dan mereka di akhirat lebih rugi lagi. Itu orang yang salah jalan, salah alamat, resikonya apa? Di dunia dan di akhirat. Dan kita alhamdulillah, kita muji Allah Ta'ala masih diberi oleh Allah kesempatan menghadiri majelis duka Abu Abdillah. Ini sebuah kenikmatan besar. Jadi kita, saya salah, ayo mari kita perbaiki. Masih untung kita bisa hadir. Ini sebuah kenikmatan besar. Kita hadir di sini ada sebuah kenikmatan yang besar. Kita sedang mengaca siapa kita, siapa Al-Husain, siapa kita, siapa Abul Fadl Abbas, siapa kita, siapa Zainab, siapa kita, siapa Sukainah. Jadi ini sebuah kenikmatan besar. Mudah-mudahan majelis ini memberikan kepada kita semangat dan kesadaran untuk kita diberi kemampuan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Abu Abdillah Al-Husain, anak-anaknya dan para pengikut Al-Husain alaihi salatu wassalam. Pada malam ini ada baiknya kita sedikit menyinggung
dimulainya kesedihan yang menimpa Abi Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam setelah meyakini dan mengetahui bahwasanya tiada pilihan baginya kecuali bangkit melawan Yazid. Berbaiat kepada Yazid bukanlah sebuah pilihan. Dan beliau yakin pilihan beliau ini akan mengakibatkan beliau akan dibunuh, dibantai oleh Yazid dan para pengikutnya. Beliau tidak ingin menodai masjid kota Madinah, maka beliau segera datang ke pusara kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keheningan malam, beliau datang ke makam atau kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang menyampaikan, Assalamu alayka ya Rasulullah, ana al-Husain, akulah al-Husain. Akulah al-Husain, putramu, cucumu, putra dari putrimu Fatimah. Aku datang kepada Rasulullah karena kerinduan kepadamu. Al-Husain menyampaikan salam sampai menangis terseduh-seduh, mencium pusara kakeknya Rasulullah sampai beliau pun tertidur. Dalam tidurnya beliau melihat atau bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Nabi Muhammad bersama Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra dan Al-Hasan alaihimussalam. Nabi kata, wahai Husain, amma qaribin, sebentar lagi engkau akan bergabung dengan kami. Kemari Al-Husain. Ini sebuah pertanda bahwa beliau tidak lama lagi akan menjumpai Rasulullah. Al-Husain bangun dari tidurnya, kembali menyampaikan salam perpisahan kepada Rasulullah. Al-Husain ingat ketika masa kecilnya sering bermain bercanda gurau dengan kakeknya di kota Madinah, kota kelahiran beliau yang bersejarah. Tapi beliau harus meninggalkan kota Madinah, meninggalkan makam kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Husain berat meninggalkan Madinah. Lalu Al-Husain setelah meninggalkan makam Nabi, Al-Husain alaihissalam kembali ke rumahnya, membawa putra-putrinya ke kota Makkah. Di antara putrinya ada seorang putri bernama Fatimah Al-Alilah. Fatimah yang sedang sakit cukup berat. Al-Husain tidak ingin membawa Fatimah. Fatimah sedih menangis, ingin pergi bersama ayahnya, karena Fatimah menyadari inilah pertemuan terakhir dengan ayahnya. Al-Husain terpaksa meninggalkan Fatimah, putri yang masih kecil yang sedang sakit. Itulah pertemuan terakhir antara Fatimah yang masih kecil bersama ayahnya Al-Husain. Demi tugas membela kebenaran, beramar ma'ruf dan nahi munkar, Al-Husain dengan berat hati meninggalkan putrinya Fatimah Al-Alilah, juga meninggalkan makam kakeknya Rasulullah di malam hari. Beliau pergi meninggalkan Madinah selangkah demi selangkah, sesekali menoleh ke belakang. Makin jauh dari Madinah, makin kecil makam atau kuburan Rasulullah, sampai hilanglah dari pandangan beliau makam suci Rasulullah.
Beliau pergi dan selanjutnya beliau meninggalkan kota Mekah dengan marat hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alayka ya Aba Abdillahi al-Husain wa ala al-arwahi allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat oleh Allah dari Al-Husain. Mudah-mudahan jerih payah kita, langkah-langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang membantu acara ini dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikiran yang mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di antara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit mereka. Mudah-mudahan ya Allah sampaikanlah pahala ini, pahala majlis ini untuk ayah kita yang telah meninggal dunia, ayah kita yang masih hidup. Ya Allah, berilah untuk mereka pahala majlis ini ya Allah. Ala hadhihi niyyah walikul ya salih al-fatihah tasbiqu has-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah.